Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di kegiatan materi kita, yakni membahas tentang mikrotik. Baik, terlebih dahulu kita mendengarkan intro dulu. Oke, baik, kita akan melanjutkan materi kita, di mana materi hari ini yakni saya membahas tentang basic mikrotik, di mana basic mikrotik di sini yang akan saya bahas pertama adalah penggunaan sistem DHCP dan penggunaan sistem statik. Tapi untuk hari ini saya cuma membahasnya tentang DHCP dulu. Nanti untuk sesi statik itu akan saya bahas di part berikutnya. Baik, untuk pertama kali kita buka aplikasi yang namanya Winbox. Setelah itu kita coba pilih MAC address, kemudian pilih connect. Setelah itu kita, kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita cancel saja. Nah, kemudian kita buka new terminal. Nah, kalau sudah terbuka, di sini kita akan disambut dengan pembuatan password, di mana pembuatan password ini yakni kita disuruh untuk membuat password awal pada saat membuka aplikasi Winbox-nya nanti. Jadi saya sarankan gunakan password yang gampang saja, ya, yang gampang saja. Baik, untuk password yang saya gunakan di sini saya cuma gunakan 1 sampai 3. 1 2 3, kemudian enter. Kemudian 1 2 3 enter. Baik. Nah, untuk pertama kali yang akan kita buat perintahnya yakni perintah DHCP client. Tetapi sebelumnya kita cek dulu apakah IP DHCP clientnya sudah ada atau sama sekali belum, ya. Cara pengecekannya adalah kita gunakan perintah IP spasi DHCP client, kemudian print. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita lihat statusnya belum ada sama sekali IP DHCP client yang ada di list, ya. Nah, untuk menambahkannya kita bisa menggunakan perintah IP spasi DHCP strap client, kemudian tambah, kemudian interface, arahkan ke Ether 1. Nah, di sini Ether 1-nya saya gunakan ISP atau sumber internetnya dari IndiHome, ya. IndiHome, kemudian saya spasi, kemudian untuk disable-nya kita no-kan saja, ya, agar pembacaan DHCP ke ISP-nya itu terbaca, ya. Baik, kalau sudah kita enter. Nah, untuk perintah berikutnya yakni kita membuat baik, sebelum kita buat IP address di Ether 2, kita cek dulu apakah sudah masuk atau belum untuk IP DHCP-nya. Caranya sama, IP DHCP client print, kemudian kita enter. Nah, di sini IP-nya sudah ada, ya, sudah ada. Nah, setelah itu kita bisa buat IP Ether 2-nya. Perintahnya seperti ini. IP spasi address spasi tambah spasi address sama dengan, untuk IP-nya bebas kita gunakan, ya. Bebas. Di sini saya coba contohkan salah satu IP 192.168.20.1/28, ya. /28, kemudian spasi. Untuk interface-nya saya arahkan ke Ether 2.
Kemudian kita enter. Nah, untuk Ether 3-nya ya, kita bisa gunakan perintah yang sama seperti di Ether 2. Caranya seperti biasa, IP spasi address spasi tambah spasi address sama dengan 192.168.10.1/28. Interface-nya kita arahkan ke Ether 3. Setelah itu kita enter. Nah, untuk pengecekannya hampir sama seperti di perintah IP DHCP client. Yang cuman membedakan adalah DHCP-nya kita ganti menjadi IP address ya. Perintahnya seperti berikut. IP spasi address spasi print. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada Ether 1 sampai Ether 3. Ether 1 itu mengarah ke ISP, Ether 2 nanti kita arahkan ke LAN client, dan Ether 3 itu akan kita arahkan ke WLAN client ya. Seperti itu untuk sistem topologinya. Nah, untuk perintah berikutnya, karena kita menggunakan sistem DHCP ya, kita konfigurasi di bagian DNS tanpa menambahkan sistem IP DNS-nya ya. Jadi perintahnya seperti berikut. IP spasi DNS set, langsung allow remote request. Kemudian kita enablekan dengan perintah yes. Nah, kemudian kita enter. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke perintah berikutnya, kita cek dulu dengan perintah IP spasi DNS spasi print. Kemudian kita enter. Nah, di sini IP untuk DNS-nya sudah ada secara otomatis ya. Otomatis diberikan langsung oleh ISP. Ini IP dari ISP-nya ya. Nah, kemudian untuk remote request-nya atau bagian remote-nya, pemanggilan remote ya, itu sudah kita enablekan dengan perintah yes ya. Baik, kalau sudah di bagian DNS, perintah berikutnya adalah kita lanjut ke pengecekan apakah sumber internet dari ISP yang barusan kita gunakan di Ether 1 apakah sudah ada atau belum ya. Jadi caranya kita bisa mengeceknya langsung menggunakan DNS Google atau langsung menggunakan domain hosting Google ya. Jadi saya di sini coba pakai hosting Google, ping spasi google.com. Kemudian saya enter. Nah, di sini internetnya sudah ada di router ya, di router. Jadi ISP ke router ya, ISP ke router itu sudah masuk ya. Nah, untuk menghentikannya tekan tombol di keyboard Ctrl C. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya adalah kita membuat parameter firewall NAT untuk membuat jembatan penyeberangan untuk paket data yang akan kita pakai nantinya ya. Nah, untuk perintahnya seperti berikut. IP spasi firewall spasi NAT spasi tambah spasi gain sama dengan srcNAT spasi out interface-nya mengarah ke sumber internet ya, Ether 1. Kemudian spasi action sama dengan masquerade ya. Seperti ini perintahnya. Kalau sudah kita enter. Nah, setelah kita enter, kita cek lagi seperti biasa. IP spasi firewall NAT spasi print. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah ada ya parameter digunakan di firewall NAT ya. Setelah itu kita bisa membuat sistem pembagian IP secara otomatis
di mana perintah yang akan kita gunakan yakni perintah DHCP server. Perintahnya seperti berikut. IP spasi DHCP server spasi setup. Setelah itu kita enter kalau sudah benar. Kemudian untuk DHCP server interface-nya kita arahkan di mana Ether yang akan memberikan IP secara otomatis ke LAN client. Ya, jadi saya ingatkan lagi untuk DHCP server, ya, ini yang akan mengarah ke LAN client. Ya, jadi kita arahkan ke Ether 2. Setelah itu kita enter lagi, kita enter saja. Nah, di sini ya ada 3 IP DNS server. Ya, yang pertama IP dari ISP, kemudian IP DNS lokal pertama dengan IP DNS lokal kedua. Nah, yang mana kita harus gunakan? Jadi yang kita gunakan di sini adalah salah satunya, ya, salah satu dari IP lokal atau IP ISP-nya, ya, IP ISP-nya. Jadi salah satunya. Bagaimana kalau kita gunakan tiga-tiganya? Nah, kalau kita gunakan tiga-tiganya, hasilnya akan seperti ini. Ya, saya enter ya. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini langsung muncul keterangan, ya, langsung muncul keterangan value of DNS server should have no more than 2 element. Artinya, kita tidak bisa menggunakan 2 elemen DNS server pada sistem DHCP server, ya. Nah, untuk bisa digunakan, jadi kita cuman memilih salah satu dari DNS tersebut, ya. Jadi saya coba hapus di bagian 10-nya. Jadi saya hapus bagian 10 sampai koma. Jadi yang saya cuman gunakan adalah IP DNS IP ISP sama IP DNS lokal pertamanya, ya. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, setelah itu kita enter lagi. Nah, kalau sudah, di sini sistem DHCP-nya itu sudah siap bekerja. Tinggal kita coba reboot dengan perintah sistem reboot. Kemudian kita enter. Kemudian kita pilih yes. Nah, kita tunggu hasil rebootannya untuk router, ya. Nah, sambil menunggu kita bisa close dulu. Nah, langkah berikutnya untuk sistem DHCP itu kita coba cek di bagian Ethernet kita. Di sini cara pengecekannya ada 2 macam. Kita bisa langsung ke sistem connection, bisa juga menggunakan sistem control panel. Tapi di sini saya coba gunakan cara pertama, menggunakan network. Caranya kita pilih yang gambar bola dunia di sini, yang hampir dekat ini apa? Jam, ya. Kita klik kanan, kemudian open network. Nah, setelah itu kita pilih change adapter option. Setelah itu kita pilih Ethernet. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih status. Setelah itu kita pilih details. Nah, di sini untuk sistemnya itu sudah mendapatkan IP secara DHCP dari DHCP server, ya, dari router. Nah, kita bisa close, ini close. Nah, kemudian kita bisa langsung mengecek apakah sumber internetnya itu dari router sudah ada di laptop kita atau di perangkat kita atau belum. Caranya kita buka
browser. Di sini saya gunakan browser Microsoft Edge ya. Kemudian saya coba buka Google sorry. Nah, saya coba buka www.google.com. Nah, di sini saya sudah terkoneksi ke Google ya. Saya coba buka YouTube. Oke, YouTube sudah terbuka juga ya. Jadi sistem DHCP di sini adalah sistem di mana pemberiannya untuk untuk IP itu secara otomatis. Jadi kita tidak usah menambahkan secara manual di bagian Ethernet perangkat kita ya. Jadi untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang cara mengkonfigurasi MikroTik secara statik atau secara manual di part berikutnya. Oke. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu untuk pembahasan basic MikroTik kita untuk tipe DHCP ya. Jadi semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.